Oke men, balik lagi bareng gua Gadis Lagi Custom 95. Masih di Pangandaran nih men. Kali ini gua bersama tour guide Pak siapa Pak? Kang Wempi. Kang Wempi. Ya, kita sekarang mau ke Goa Jepang ya Pak? Ya, betul. Apa yang unik dari Goa Jepang Pak? Untuk keunikan gua Jepang, ini dibuat dari gunung batu alam, tapi cara pembikinannya dipahat. Oh. Jadi berarti goa ini bukan goa alami ya Pak ya? Ya, bukan. Ini pahatan. Pahatan. Itu berbeda tadi sama yang kita laluin pertama itu dari betonan. Karena fungsinya mungkin buat gudang senjata. Oh itu sebutnya bunker sih ya kalau dari betonan. Ya, betul Pak. Nah kalau yang ini gua Jepangnya nih. Okay. Itu di dalam guanya ada kamar tahanan, ada kamar penyiksaan, ada tempat amunisi. Nah terus kalau kita keluar itu ada di atas bukit. Nah kita explore sini langsung ya. Sambil kita. Aduh sayang nih men, cuaca hujan nih. Mudah-mudahan hujannya cepat reda, nggak gede-gede amat lah. Oh ya ini udah di depan. Oke kita akan jelasin sepintas mungkin sejarah yang gua Jepang yang ada di Pangandaran. Kebanyakan pengunjung atau warga kita dulu yang taunya gua Jepangnya itu yang kelihatan titik utama yang dari sini. Nah itu Pak. Ya itu tuh. Nah itu sebetulnya itu buntu. Mungkin zaman dulunya fungsinya buat jebakan. Jadi bangsa kita kalau nyerang melalui hutan masuk ke gua itu keluar udah dikepung. Karena itu fungsinya jebakan. Itu ada jalannya juga Pak, ada kanan sama kiri udah mentok. Jadi kalau keluar udah dikepung. Nah justru kalau yang aslinya sebelah kanan malah nggak kelihatan ini. Iya kelihatan ya. Nggak kelihatan sama sekali, apalagi waktu zaman penjajahan. Itu kalau kita masuk keluar ada di bawah akar pohon. Nah itu pohon besar itu Bu. Nah itu Pak. Nah ini pintu utamanya ke sini. Kita explore aja langsung ya. Oke. Ayo. Oke lanjut men. Mungkin untuk sejarahnya tadi udah dijelaskan oleh pemandu wisata. Jadi kita sekarang langsung aja cabut men ke Goa Jepangnya ini. Dan informasi, Goa Jepang ini bukan goa alami men, bukan goa alam, tapi goa yang dipahat ya men, dipahat di batu alam. Jadi terbentuknya enggak secara alami tapi dengan cara dipahat men. Oke mungkin sambil lanjut sambil jalan pemandu wisata akan menjelaskan men. Kita akan melihat tempat yang pertamanya yang fungsinya mungkin dulunya jebakan ya. Nah ini, ayo Neng, ini mah buntu kok, kita ntar balik lagi. Yo, biar tahu ya. Cuma hati-hati di sini, licin, karena ini emang cuacanya lagi hujan. Oh iya. Nah ini. Hati-hati kali. Oke Pak, sebelah sini Pak. Nah ini yang gua yang paling kelihatan dari bawah. Ternyata ini jebakan, ini belok kanan sama kiri udah mentok. Kalau kita sampai ke sana biasanya suka ada satwa kelelawar. Gitu. Kalau yang seru biar bisa lihat kamar tahanan, kamar penyiksaan, ada yang di satu lagi yang tempat persembunyian aslinya. Kita balik lagi. Oke. Nah, makanya bisa disebut ini jebakan ya. Mas Bu. Tuh. Jadi goa ini dipahat di bawah tanah batu-batu alam men. Ini goa yang terbentuk enggak secara alami men. Ada gua yang Oke Pak, sebelah sini. Nah ini tempat persembunyian aslinya Pak. Nah ini. Persembunyian? Nah ini tempat persembunyian orang Jepang yang aslinya itu ini. Nah, cuma hati-hati di sini ya, licin. Ini ada dua pintu, kiri sama kanan. Kalau kita masuk ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, kita akan ketemu di tengah-tengah. Nah, mungkin yang kalau ke sebelah kiri, ini ke kamar tahanan Pak. Nah, kalau mau masuk, hati-hati kepala karena guanya pendek. Oke, sambil kita lihat bekas goresan-goresan patahnya. Sini Bu. Nih harus nunduk kita men. Karena guanya agak pendek juga. Nah, kalau dari sini mungkin sebelah kanan dari saya ini kamar tahanannya Pak. Nah, makanya saya bisa bilang cerita bahwa bunker Jepang ini atau gua Jepang ini belum pernah dipakai karena nggak ada pintu besinya. Nah, kalau udah ada tralis besi, mungkin gua ini sempat dipakai. Mau explore lihat kamar tahanannya sini. Oke. hati-hati. Cuma hati-hati licin ya, karena udah becek, udah hujan. Nah ini Pak, cuma ruangannya seperti ini. Oke, hati-hati ya. Kalau ingin tahu cara pembikinan gua ini, kita lihat di dinding atas gua Pak. Nah ini ada goresan-goresan bekas pahatan.
zaman dulu bangsa kita yang dikerja paksa. Gitu. Nah ini goresan patahnya masih ada, karena umurnya udah ratusan tahun ada stalaktit. Nah ini yang namanya stalaktit nih. Nah ini ada tetesan-tetesan air yang lama kelamaan ini akan memanjang sampai tanah. Cuma prosesnya aja yang lama. Nah ini yang namanya stalaktit. Oke, lanjut Pak. Oke, hati-hati kepala. Yuk kita lanjut lagi. Tapi tak meniti. Yuk, cuma hati-hati. Nah mungkin ibu kalau mau nunggu bisa di sini, ya. Nah biar kita bisa explore sama bapak. Iya. Nah kalau kamar yang penyiksaannya ini bentuk ruangannya sama pak tuh, seperti yang kamar tahanan. Nah kalau yang di belakang saya ini pintu keluarnya pak. Nah ini. Nah bapak mau coba explore? Ya. Oke, yuk sini. Dia mau ikut? Iya. Ibu mau ikut, ayo ikutin kita. Nah, cuma hati-hati aja nih, karena udah hujan pasti becek. Iya. Oke, kita berhenti dulu sejenak. Di sini ada dua pintu antara kanan sama kiri. Cuma kalau yang ke sebelah kanan ini terlalu curam, takutnya kita kepleset. Nah, yang sebelah kiri ini yang tadi keluarnya pas di bawah akar pohon. Nah, ini yang agak nyaman sih ke sini karena ada akar-akar pohon untuk pegangan. Mau balik lagi atau mau nyoba tembus? Tembus aja yuk. Yuk, kita sebelah kiri aja ya. Tahan dulu, Anak-anak kita dulu, dulu. anak-anak Yuk, dulu. sini Neng sama si Om sini. Oke, merunduk semuanya. Oke, di sini. Oke men, jadi kita sekarang masih berada di Goa Jepangnya nih men. Ini tempat ruangan penyiksaan katanya dulunya men. Naik ke atasnya ini. Untungnya ada akar nih. Oh. Ini kan tadi pohon ya. Oke. Tuh, jadi tadi kita udah dari dalam sana men. Keluar pas di Jadi akar pohon. Orang Jepang pintar bikin pintu keluarnya itu di belakang pohon besar. Nah, cuma kita arah yang ke sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan itu di sebelah sana. Kalau mau lihat kita lewat sini. Oh, sebelah sana. Kalian kita Ada dua pintu keluar. parit-paritnya. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Ada parit juga. Mana? Oke men, jadi di video kali ini gua nggak banyak bicara, gua nggak banyak ngomong karena gua ditemani oleh pemandu wisata yang langsung menjelaskan semua tempat, semua hal yang ada di sini men. Ini bukti parit-parit. Nah ini ada lubang-lubang kecil ini. Oh iya. Nah, ini fungsinya kalau ada serangan dari atas atau bom, mereka itu ngumpet ke sini semuanya. Nah kebetulan udah ada yang dieskapasi kedalaman parit yang ada di sini. Nah untuk mengintai ke sana bu. Nah yang parit yang udah dieskapasi sebelah sini pak, biar tahu ya. Cuma hati-hati Neng ya, batuannya agak tajam nih. Kami kita lihat pintu yang tadi nggak kita keluar sebelah kanan karena emang medannya curam pak. Nah ini pak, sebelum kita lihat parit. Nih. Tuh. Kalau tadi kita lewat sini ya kita nggak bayangkan untuk naiknya itu susah. Gitu karena nggak ada pegangan-pegangan akar-akar pohon. Terus karena di sini emang daerah pantai, jadi ini tuh terumbu karang ini ya, batu-batunya tuh batu-batu kayak gini semua. Karang Batu- dalam laut tadinya pak. Batu karang dalam laut semua nih. Nah yang tadi nih. Nah kalau kita ambil arah kanan, nah ini pintu keluar yang tadi ke sini. Iya. Nah, yang nggak ada akar-akar pohon, ya kita jaga-jaga aja takutnya kepleset gitu. Nah ini parit yang udah dieskapasi pak. Nah ini. Nah jadi kalau ada serangan dari atas, kita masuk ke sini lubang ini. Nah jadi jangkauannya segini. Nah ini yang udah dieskapasi. Oh. Berapa ke dalamnya? Pendek bu, cuma Pendek. segini doang. Ya cuman buat ngumpet aja. Buat ngumpet aja kalau ada serangan bom dari atas. Jadi ada beberapa parit-parit yang udah diekspasi, Bertiga berdua. udah digali men tuh. Parit-parit ini fungsinya. Jadi ketika zaman dulu ada serangan udara lagi perang tuh, mereka tentara-tentara Jepang tuh masuknya ke parit-parit ini men untuk berlindung dari serangan udara. Jadi ini masih banyak lagi tempat-tempat men, ada beberapa tempat yang akan kita datangin. Tentunya akan seru juga men, sekalian kita membahas atau mengetahui sejarah zaman dulu men. Tapi Oke, kita lanjut. Buat yang nggak pakai sendal, hati-hati kaki nih. Bangker-bangker Jepang itu ada di 3 titik bukit
Di Pasir Putih Barat 1 ini pas yang tengah-tengah ini mungkin garda terdepannya ini, benteng terdepannya ini. Yang ketiga yang di timur itu. Nah, itu yang ketiga. Digali karena ada bangunan yang masih terkubur, takutnya ada persenjataan di dalamnya, tapi ternyata pas digali ini nggak ada apa-apa, kosong Pak. Ini. Nah, yang mungkin fungsinya untuk senjata mesin untuk ngebantai. Karena kalau kita turun itu ada teropong kecil, mungkin untuk mengeluarkan senjata mesinnya. Nah, gitu. Nah, ini tapi pas digali ya diketemukan apa-apa. Jangankan selongsong peluru, apalagi senjatanya itu nggak ada. Makanya di Kabupaten Pangandaran nggak ada museum. Meskipun di sini ada peninggalan kerajaan. Gitu. Kita lihat peninggalan kerajaan sebelah kanan, kita turun aja. Ayo. Oke, kita jelasin tentang sepintas sejarah dari Pangandaran. Jadi kalau nama daerah ini sebetulnya bukan Pangandaran. Banyak wisatawan yang tahu yang disebut Pangandaran itu hutan ini. Sebetulnya hutan ini itu namanya Pananjung. Nah, kenapa disebut Pananjung? Kalau kita artikan, ini daratan yang menjorok semenanjung ke lautan. Nah, karena orang Pananjung bahasanya Sunda, dibilanglah Pananjung. Nah, secara kebetulannya, nama Pananjung itu nama kerajaan atau tempat peribadahan yang ada di sini. Nah, ini bekas peribadahannya. Nah, yang dulu disebutnya Pananjung atau Kerajaan Pananjung.